Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pemuda sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ketua organisasi, jajaran pengurus, dan yang saya banggakan rekan-rekan pemuda yang hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Wawan Arkenjoro. Pada kesempatan ini saya akan sharing session sedikit pengalaman saya. Pertama-tama, mari kita bayangkan sebuah rutinitas. Berapa banyak dari kita yang menghabiskan waktu luang di akhir pekan hanya untuk menyalurkan hobi. Ada yang suka memasak, ada yang membuat desain grafis, ada yang mengurus tanaman, ada yang beternak, ada atau yang menyeduh kopi atau menyeduh teh setiap paginya atau waktu luangnya. Hobi seringkali dianggap sebagai cara kita menghabiskan uang, waktu luang. Namun, apakah tidak terpikir di benak kita bahwa hobi yang kita gemari ini bisa mendapatkan nilai tambah atau menghasilkan uang untuk isi dompet kita? Baik, rekan-rekan yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat peluang di depan mata kita melalui tema memulai bisnis sampingan dari hobi untuk pemula. Tujuan materi saya ini sangat sederhana kawan-kawan, yaitu memotivasi kita semua, Anda dan saya, untuk memulai bisnis sampingan dari hobi untuk pemula. Memotivasi kita semua agar berani melangkah, mengambil resiko yang terukur untuk memulai membangun usaha kecil kita sendiri dari apa yang kita cintai. Rekan-rekan semua, mengapa kita harus memulai melirik dari wirausaha sejak muda? Jadi berdasarkan data resmi dari umkm.go.id, UMKM inilah yang penggerak roda perekonomian bangsa dan negara kita. Tanpa UMKM ini bisa runtuh ekonomi kita. Ketika kita memulai sebuah usaha, sekecil apapun itu, kita tidak hanya membangun isi dompet kita sendiri, tapi ikut menggerakkan roda perekonomian di negara kita. Lalu, bagaimana langkah awal untuk mengubah hobi menjadi bisnis? Oke, di sini kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi bisnis dari hobi tersebut. Tidak semua hobi bisa kita jual, namun setiap hobi pasti punya celah pasar. Jika Anda hobi mendesain, jangan hanya simpan pada galeri handphone Anda. Mari tawarkan ke rekan-rekan jasa Anda, desain grafis Anda, atau jasa pembuatan gambar Anda, dan akan menjadi cuan. Jika Anda hobi membuat camilan atau teh segar, mulailah menawarkan kepada tetangga, rekan-rekan, atau di media sosial Anda. Menjalankan bisnis yang berawal dari hobi memberikan kita suatu keuntungan besar, kawan-kawan, yaitu tidak bosan, dan kita akan mendapatkan dampak positif dari hobi kita itu, dan happy karena pundi-pundi uang kita juga terisi. Nah, kalau sudah kita identifikasi, yang langkah kedua yaitu riset pasar, kawan-kawan. Jadi hobi saya itu adalah beternak. Kemudian saya akan di era digital ini, di masa riset tidak perlu lagi menggunakan kuesioner mahal. Kita bisa memanfaatkan media sosial, lihat apa yang sedang tren, pelajari siapa saja yang kira-kira akan membeli produk kita, dan cari tahu apa yang kelemahan kompetitor yang bisa kita lengkapi. Jadi kawan-kawan, pada awal saya ingin memulai usaha itu, saya akan riset pasar. Sebetulnya apa sih di media sosial ini yang ternak apa yang digemari, yaitu telur. Nah, telur apa sih yang telur ayam ras sudah banyak, tapi untuk ayam kampung di daerah saya itu masih minim. Saya lihat kompetitor kelemahnya itu tidak bisa menyediakan telur kampung kualitas yang bagus. Nah, itu celah yang saya masuk untuk bisnis UMKM. Di era digital ini, tantangan sebesar sekaligus peluang terbesar adalah digital marketing. Dan
di sebuah artikel di kampus ternama menekankan bahwa pemasaran digital membuka peluang tanpa batas bagi wirausaha baru. Kita tidak perlu modal besar untuk menyewa ruko di pinggir jalan, modal kecil pun bisa. Nah, oke, jangan lupa UMKM Dekayaten. Siapa sangka produk kecil dari desa aja bisa tembus pasar nasional bahkan internasional. Kenapa dia bisa? Kenapa kita tidak bisa? Oke, rekan-rekan yang saya banggakan, kesimpulannya yang saya sampaikan hari ini, modal itu tidak utama, modal besar ratusan juta itu tidak utama. Yang utama adalah keberanian dan tekad kita dalam membangun usaha kecil kita. Kita sudah memiliki hobinya, kita memiliki energi untuk kemudahan, kita memiliki teknologi yang ada di genggaman kita. Jangan tunggu sampai lulus, jangan tunggu sampai kita modal ratusan juta. Mari kita ubah waktu luangmu menjadi waktu produktif, ubah hobimu menjadi bisnismu. Mari kita jadikan diri kita sebagai bagian dari motor penggerak ekonomi bangsa, bukan hanya penonton, kawan-kawan. Baik, akhir kata, terima kasih banyak perhatian rekan-rekan. Selamat bergerak, selamat berwirausaha, salam sukses untuk pemuda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.